Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, ini program studi S1 kebidanan ya, non reguler ya. S1 Iya, kebidanan. Pak. Iya, Pak. S1 kebidanan non reguler ya. Baik, hari ini saya akan masuk di kelas ibu-ibu ya. Baik, langsung saja mungkin dari ibu-ibu silahkan satu orang menjelaskan apa kira-kira ilmu kesehatan masyarakat itu. Saya dari Dairi, nama saya Sri Lolina Tambunan. Izin ya Pak. Ilmu kesehatan masyarakat itu adalah ilmu bagaimana upaya untuk mencegah atau pengendalian penyakit supaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya, berarti underline-nya adalah pencegahan ya. Oke, Iya, terima Pak. kasih Ibu Sri. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Silakan. Saya Pak, Silakan Ibu Tati. ilmu kesehatan masyarakat ini Pak sebagai ilmu dan seni pencegahan penyakit atau memperpanjang ilmu dan meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan upaya terorganisasi dan memberikan pilihan informasi kepada masyarakat, organisasi, komunikasi, dan individu. Ya, baik. Terima kasih Bu Tati atas jawabannya, kompleks ya. Jadi inti dari dua jawaban ibu-ibu ini adalah ilmu kesehatan itu adalah ilmu kesehatan masyarakat itu adalah ilmu pencegahan penanggulangan penyakit di komunitas atau di masyarakat. Ya, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, perkembangan ilmu kesehatan masyarakat ya itu dimulai dari era empirik, yaitu primitif konsep ya, itu sebelum tahun 1850. Nah, pemeliharaan kesehatan berdasarkan kepercayaan bahwa penyakit adalah kutukan Tuhan dan pengobatan dengan cara kuno atau tradisional, yaitu sebelum tahun 1850. Jadi orang-orang yang berada pada masa itu ya, kita sampaikan bahwa mereka primitif ya, memiliki konsep yang primitif. Mereka mempercayai bahwa penyakit yang mereka alami adalah kutukan ya, kutukan bukan karena lingkungan, bukan karena fisik ya, tetapi karena kutukan dari Tuhan, dan mereka mengobatinya dengan cara kuno atau tradisional. Nah, setelah 1850 itu ada di era ilmu dasar ya, pertama kali ilmu-ilmu itu ada ya. Jadi di tahun 1850 sampai dengan 1900 dikenal dengan basic science era ya, atau ilmu dasar. Manggil Bapak nama Mama. Oke. Nah, penemuan-penemuan baru serta obat-obatan oleh pelopor ilmu kedokteran modern. Ya, jadi dari di era ilmu dasar itu banyak penemuan-penemuan baru dan obat-obatan yang dibuat oleh dokter ya, oleh dokter pada masanya. Ya, selanjutnya yaitu tahap pada masa era ilmu klinik ya, atau clinical science era, itu tahun 1900-an. Ya, jadi mulai 1900-an itu sudah adanya klinis science ya, clinical science. Nah, penyempurnaan sistem kuratif ya, namun sasaran masih terbatas pada individu sakit saja ya, tidak individu sehat. Jadi mereka hanya pengobatan pada yang sakit. Nah, kalau yang sehat kan itu kita pencegahan ya. Selanjutnya ada di era Kesmas, kesehatan masyarakat, itu di tahun 1950 sampai dengan sekarang ya, public health era.
Nah, pengobatan dan perawatan kedokteran yang semula berorientasi klinis, ya, yang berorientasi klinis berubah menjadi orientasi masyarakat. Ya, itu pertama kali dirintis oleh Edwin Chadwick dan dilanjutkan oleh Winslow. Ya. Jadi perkembangan ilmu kesehatan masyarakat ini sudah sejak lama, ya, dari sebelum tahun 1850 hanya saja mulai adanya ilmu itu setelah 1850 dan adanya klinis, ya, pengobatan secara klinis itu di tahun 1900-an. Nah, dan yang sudah terpapar oleh masyarakat terkait ilmu kesehatan itu sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang. Nah, ada 4 tingkatan perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, ya. Yang tingkat pertama yaitu pelaksanaan kesehatan masyarakat dilakukan melalui cara pengobatan di klinik, ya. Itu tingkat pertama. Dan tingkat kedua yaitu pelaksanaan kesehatan masyarakat diperluas, ya, di poliklinik, ya, KIA, rumah sakit, ya, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit. Selain upaya kuratif dikembangkan juga preventif, ya. Apa itu preventif, ibu-ibu? Pencegahan, Pak. Pak. Kuratif? Pencegahan. Pengobatan. Oke, benar. Ya. Nah, di tingkat 3 itu dikembangkan berbagai usaha pokok kesehatan atau basic health service, ya, secara bersamaan dan dikoordinasikan secara menyeluruh. Ya, pelayanan kesehatannya harus terintegrasi. Nah, yang ke tingkat 4 yaitu tingkat terakhir yaitu pelaksanaan kesehatan masyarakat sudah berorientasi secara lintas sektoral dan multidisiplin. Jadi semakin kesini, ya, semakin banyak kajian-kajian ilmu kesehatan masyarakat yang sudah upgrade, ya, metodenya juga sudah, metode preventifnya itu juga sudah berbasis digital, ya. Bagaimana cara mempromosikan edukasi kesehatan dengan digital, ya, dengan video, audio, visual. Nah, itu semakin kesini kita semakin banyak bentuk-bentuk edukasi kesehatan berbasis digital, ya. Nah, ini ruang lingkup kesehatan masyarakat. Nah, ini yang biasanya terlibat oleh orang-orang kesehatan masyarakat. Ya, ada 4. Yang pertama yaitu promotif. Ya. Promotif itu bagaimana kita memberikan edukasi, ya, memberikan promosi kesehatan, ya, agar mencapai pencegahan dari penyakit yang ada, begitu. Selanjutnya ada preventif, ya, seperti tadi yang ibu sampaikan. Preventif yaitu apa, Bu? Pencegahan, ya. Jadi setelah kita sebagai nakes memberikan edukasi, ya, memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat, selanjutnya bagaimana cara mencegahnya ini yang juga harus kita berikan, ya. Masyarakat pun harus menerapkan upaya preventif untuk mencegah, ya, agar tidak terjangkit penyakit yang ada di lingkup community, ya. Selanjutnya yaitu kuratif, ya. Kuratif itu yaitu pengobatan, ya. Jadi tidak hanya orang yang tidak sakit saja kita berikan pencegahan, tapi orang yang sudah sakit pun dia wajib melakukan pengobatan dan mencegah agar tidak terjadinya kecacatan atau kematian, ya. Jadi upaya di kuratif ini memang lebih sering dihadapi oleh para dokter, ya. Para perawat, ya. Nah, kalau perawat kan tugasnya merawat, ya. Bidan juga sama, ya. Kalau dokter kan tugasnya mengobati, ya. Jadi kalau orang kesmas itu tugasnya
mencegah ya. Jadi yang paling utama itu di lingkup kesehatan itu adalah orang Kesmas, karena dia pencegah ya, mencegah agar tidak terjadinya penyakit. Kalau orang Kesmas di Indonesia ini sudah hebat-hebat, pastinya perawat dan dokter akan bersantai-santai karena tidak ada yang sakit, Pak. Ya, yang sakit ya, nggak ada pasien. Ya. Tapi mungkin orang-orang Kesmas ya sudah berusaha ya, tetapi akibat iklim ya, baru era globalisasi sehingga susah makhluk hidup ya, individu melawan dengan penyakit yang ada ya. Mohon maaf ini yang suaranya itu saya mute ya. Nah, selanjutnya adalah rehabilitatif. Nah, ini biasanya untuk orang yang sudah sakit, dia harus melalui proses rehabilitatif ya. Proses rehabilitatif. Ya, nah, apa kira-kira ibu-ibu? Mengapa ibu-ibu? Mengapa dengan rehabilitatif kira-kira? Anda bisa menjawab? Tadi kita sudah promotif, preventif, kuratif. Nah, ini rehabilitatif. Rehabilitatif memperbaiki. Ya, memperbaiki. Ya, ada lagi. Mengobati, Pak. Ya, mengobati kembali ya. Kalau mengobati saja itu masuk ke dalam kuratif. Ya, jadi mengobati kembali agar tidak terjadi kejahatan, tidak terjadi kematian, tidak terjadi penyakit yang berulang ya. Itu adalah proses rehabilitatif. Oke, selanjutnya, nah dari penjelasan yang tadi saya sampaikan ya, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni memelihara ya, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha pengorganisasian masyarakat ya. Jadi seni ya, ilmu kesehatan masyarakat itu adalah seni ya, seni bagaimana cara kita menata agar lifestyle kita, gaya hidup kita, pola makan kita itu akan sesuai ya, tidak sembarangan ya, tidak buruk, sehingga kita tercegah dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar ya. Selanjutnya tujuannya untuk apa ya, agar setiap individu itu dalam masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal ya, baik secara jasmani, rohani, dan sosial, dan juga diharapkan berumur panjang dan lebih produktif. Nah, itu tujuan kesehatan masyarakat. Nah, kira-kira fenomena yang terjadi di tempat ibu-ibu semuanya sekarang itu banyak penyakit apa kira-kira? ISPA, Pak. ISPA, Pak. ISPA ya. ISPA, Pak. ISPA ya. ISPA kira-kira kenapa kok lagi booming-booming yang ISPA? Faktor cuaca, Pak. Mungkin karena cuaca, Pak. Terus kan Pak ada omong-omongan katanya gara-gara selesai vaksin. Kalau kami di sini katanya gitu. Ini gara-gara kita selesai vaksin corona katanya. Makanya daya tahan tubuh kita jadinya gini gitu katanya. Kalau soal vaksin saya no comment ya, karena memang masa itu kita sudah melewati dengan penuh drama ya, politik juga ada ya, keuntungan beberapa pihak juga ada. Itu saya no comment kalau masalah vaksin. Tapi yang jelas kalau masalah iklim memang pada saat beberapa minggu ini, beberapa bulan ini ya, iklim kita itu memang sangat
panas ya, sangat panas, dan udara pun kotor. Nah, saya sendiri di Surabaya itu ketika siang teriknya minta ampun ya, tetapi udaranya itu seperti kabut. Nah, kabutnya itu adalah polusi udara. Nah, sehingga banyak yang batuk, sakit tenggorokan, seperti itu. Jadi memang tidak hanya di tempat ibu saja yang ISPA, di sini juga banyak yang ISPA walaupun kota besar. Jadi memang polusi di Indonesia ini sangat tinggi ya, polusi udaranya, sehingga korelasinya saya korelasikan ke polusi ya, saya tidak mengkorelasikan ke vaksin ya, itu kan omong-omongan orang. Saya juga nggak bisa buktikan kalau tidak ada penelitian yang lebih lanjut gitu. Jadi kalau terkait cuaca ya, polusi udara itu memang sangat berkorelasi, ada hubungan ya. Baik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama adalah keturunan. Nah, keturunan ini adanya risiko penyakit akibat keturunan seperti diabetes, ya, asma, nah, kanker juga itu bisa karena keturunan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini mempengaruhi walaupun kita sudah memperbaiki pola hidup kita ya. Tapi kalau dari segi genetik itu ada ya, mungkin sekian persen itu akan melekat di diri kita. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi bagian kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan ya. Ada tidaknya fasilitas layanan kesehatan, keterjangkauan, pembiayaan ya, dan program pelayanan. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Ada yang layanan kesehatannya itu sangat jauh dari pemukiman sehingga masyarakat sulit pergi ke puskesmas, ya, sulit pergi ke rumah sakit. Nah, itu adalah dari segi pembiayaan, dari segi keterjangkauan. Dan mungkin kan ada masyarakat kita yang dari menengah ke bawah, ya, atau yang sangat bawah. Jadi dia juga punya hambatan pembiayaan. Dan mungkin program-program dari pemerintah juga tidak maksimal. Nah, ini juga mempengaruhi kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada perilaku. Nah, perilaku ini dipengaruhi oleh kebiasaan, ya, kebudayaan, adat istiadat, dan kepercayaan. Kalau kebiasaan, kalau perilaku, insya Allah itu bisa berubah, ya. Tapi kalau memang sudah adat istiadat, ya, budaya, kepercayaan itu agak sulit karena itu sudah mendarah daging dan turun menurun. Ya, jadi sudah turun menurun, jadi agak sulit kita mengubah yang bersifatnya adat istiadat ya, atau budaya. Nah, selanjutnya adalah lingkungan ya. Dari fisik itu ada lingkungan yang sampahnya kotor ya, air yang tidak bersih, udara ya, tadi seperti saya jelaskan, polusi udara ya, tanah yang lembab ya, perumahannya kotor ya, itu juga mempengaruhi. Nah, dari segi sosial mungkin interaksi antar manusia itu mempengaruhi dari tingkat pendidikan dan ekonomi. Ya, mungkin ada orang yang berpendidikan tinggi, dia nggak mau gabung dan tidak mau bersosialisasi sama yang pendidikannya rendah. Nah, ini juga sama dengan halnya ya terkait yang ekonomi. Ada yang punya kemampuan yang tinggi, yang tetapi dia tidak bisa berkomunikasi atau bersosialisasi sama yang lebih rendah dibandingkan dia. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Ya. Oke. Nah, ada beberapa cabang ilmu kesehatan masyarakat. Ya, kalau ibu-ibu dulu mungkin ada yang dari D3 Kesling atau D3 Kesmas, ya, atau D3 gizi, ngambil S1 bidan. Mungkin ada, mungkin sekarang sudah habis ya. Yang seperti itu sudah habis. Jadi ini pastinya tinggal yang D3 bidan saja yang mengambil S1 kebidanan. Atau ada yang dari prodi lain yang keilmuan lain.
seperti tadi mungkin dia D3-nya Kesling, ngambil S1 bidan ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Jadi itu ya, ini beberapa cabang ilmu kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah epidemiologi. Ya, ini adalah mendata rasio penyakit ya yang ada di setiap daerah. Nah, sosiologi kesehatan ya terkait sosial dalam ruang lingkup kesehatan, psikologi ya perilaku, sama juga itu nanti ada perilaku, antropologi kesehatan, ya, pendidikan kesehatan atau Penkes ya, ekonomi kesehatan. Nah, ini sebenarnya ruang lingkup dari ilmu-ilmu kesehatan masyarakat. Mungkin yang pernah kita dengar adalah yang sering sekali kita dengar kalau di puskesmas ya, itu kesehatan lingkungan ya. Di rumah sakit itu ada gizi kesehatan masyarakat, di puskesmas juga ada ya, tapi kalau di taraf-taraf pejabat itu mungkin lebih kepada kebijakan kesehatan. Nah, itu rata-rata mungkin kepala dinas atau kepala puskesmas ngambil S2-nya itu ngambil kebijakan kesehatan ya. Ada manajemen kesehatan, ada administrasi kesehatan. Nah, kebetulan kalau saya itu konsentrasinya di manajemen administrasi rumah sakit ya, jadi karena saya keperawatan, jadi saya ngambilnya ke situ, tidak ke yang lain. Ini harusnya ada lagi juga ini reproduksi ya, reproduksi kesehatan ibu dan anak juga masuk ke dalam kesehatan masyarakat ya. Itu ini saya lupa ketik. Oke. Sepertinya ini materi kita untuk hari ini, karena hari ini kita hanya pengantar ilmu kesehatan masyarakat. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Ya baik, terima kasih Ibu Yusnida. Nanti minta tolong dikirim ke grup ya Bu ya. Siap, Pak. Baik. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ibu-ibu, nanti kita diskusi di classroom ya, sampai nanti saya kirim materi di classroom dan share video proses pembelajaran kita di classroom. Jadi mohon nanti setelah ini kita move ke classroom, pindah ke classroom untuk kita berdiskusi. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait proses perkuliahan tadi? Silahkan ditanya di kolom komentar. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Dadah, Pak.